Minasang, konbanwa, kembali lagi dengan saya Ramdhani. Nah, sekarang kita bakal ngelanjutin pembahasan yang kemarin. Nah, sebelum itu ini tuh kita kan di bab 3 ya. Di bab 3 itu kan kita sebenarnya udah ngelewatin bab 3 dan kita tuh sudah selesai. Nah, jadi kita tuh hanya fokus ulang lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan yaitu tentang pekerjaan yang ada sangkut pautnya tuh dengan gempa bumi. Nah, di Jepang itu kan sering banget ya terjadinya gempa bumi. Nah, pasti pada heran ya kayak kenapa-napa tuh kayak kenapa kayak di rumah-rumah Jepang tuh walaupun sering terjadi gempa, bahkan kadang setiap hari ada gempa tuh rumah mereka itu tidak roboh. Tidak kebanyakannya kayak di negeri kita Indonesia, walaupun ada gempa sekali dan itu pun kecil, itu ada rumah yang roboh. Nah, kenapa di Jepang itu walaupun gempanya skalanya gede dan sering itu rumahnya tidak roboh? Nah, itu tuh ada namanya pekerjaannya, dan itu tuh ada namanya, itu adalah seising atau mensing shochi. Nah, itu tuh adalah mensing shochi itu, jadi itu di bangunan Jepang itu ada namanya alat penahan gempa. Nah, alat penahan gempanya itu adalah mensing shochi. Nah, itu tuh benar-benar yang tahan gempa. Ini tuh kayak buat dibangun bangunan gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada 2 jenis, jadi kayak buat di rumah atau enggak buat di bangunan. Nah, di rumah itu biasanya tuh pakainya tuh yang kecil-kecil. Nah, kalau yang di bangunan-bangunan gedung-gedung tinggi yang di Jepang itu dia menggunakan mensing shochi. Nah, itu tuh alatnya seperti ini. Nah, ini nih yang hitam ini. Nah, itu kenapa Jepang sangat sering gempa tapi rumahnya tidak apa-apa tuh karena itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan, yaitu adalah sebelum lanjut pembahasan itu tadi tuh saya ke kegiatan hari ini tuh cuman pembelajaran hari ini tuh cuman apa ya? Cuman fokus ulang, terus ngerjain latihan soal. Nah, latihan soal itu tuh kepala saya pusing banget. Karena apa ya? Banyak yang kita pelajari itu di soal itu berbeda. Bukan berbeda, kita pelajarinya ini, tiba-tiba tuh yang keluar yang ini. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan melanjut pembahasan, namanya adalah apa ya, ini tuh namanya adalah, nah ini dia, Kayo Doboku Koji, pekerjaan teknik sipil kelautan. Ini sebenarnya kita udah pernah ngebahas ini sih. Sepertinya nggak usah, lanjut aja ke, nah ini dia, pengaspalan juga kita sudah ya. Jadi pengaspalan itu apa? Jadi pengaspalan ya, hosokoji, pekerjaan pengaspalan. Nah, itu tuh ada yang kita, itu tuh di video-video awal saya bikin video itu saya udah jelasin. Nah, langsung lanjut aja ke pekerjaan ini dia nih, pekerjaan interior. Nah, di Jepang itu tuh apa ya, bangunan-bangunan itu apa ya, kayak sangat tertata, bukan bangun apa, kayak rumahnya tuh benar-benar yang rapih banget dan bagus, dan secara itu tuh kayak hampir sempurna gitu. Nggak semuanya sih, tapi kebanyakan kayak dilihatnya tuh bagus. Nah, itu emang benar kayak catnya itu tuh benar-benar kayak nggak ada yang boleh lewat setitik pun itu dari garis-garis itu. Nah, emang benar itu di Jepang itu. Nah, itu. Nah, lanjutnya kita akan pekerjaan apa? Pekerjaan kusen. Nah, pekerjaan kusen ini agak unik ya. Bukan unik sih. Kusen itu bisa dibilang kayak di apa sih, pintu. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, itu namanya kusen. Yang suka ada di pintu, kalau enggak di jendela. Nah, itu tuh pekerjaan kusen di dalam bahasa Jepangnya apa? Jadi pekerjaan kusen itu dalam bahasa Jepang adalah tategu koji, pekerjaan kusen.
Itu dia kerjanya cuma ngukur-ngukur dan masang pintu, dan itu dia. Selanjutnya kita akan pembahasan, karena sudah cukup ya, kita akan akhiri. Minasang arigatou gozaimasu.